Yang pertama pasal 45 ayat 10 huruf A, junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, junto pasal 55. Kemudian atau kedua pasal 369 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang berikutnya pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Barang buktinya ada uang, nanti jumlahnya tidak bisa saya sebutkan detail di sini. Terus ada barang bergerak berupa mobil dan beberapa alat komunikasi yang akan kita gunakan untuk pembuktian, dan mungkin ada beberapa dokumen. Nah, di pengadilan lah nanti akan diuji ya. Pengadilan akan menguji apakah apa yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani ini, apa yang disangkakan melalui penuntut negara atau JPU itu bisa terbukti apa tidak di hadapan hakim. Kalau memang ternyata ya terbukti, ya pasti akan mendapatkan hukuman, ya kita positive thinking gitu ya. Tetapi kalau tidak terbukti, ya bisa jadi dilepaskan, ataukah tidak semuanya dugaan pasal-pasal dugaan ini akan dinyatakan bisa diterapkan. Selamat malam Pak Somad. Yes sir, selamat malam. Ini lagi ramai banget nih Pak soal Nikita Mirzani yang sudah di P21 kan. Gimana menurut Bapak? Sudah di P21 kan ya, jadi berkas perkaranya dianggap lengkap oleh jaksa atau kejaksaan, jaksa pemeriksa atau jaksa peneliti, sehingga kemudian berkas tersebut dinyatakan P21 atau diterima ya. Kita ketahui bersama bahwa sebelumnya memang sempat dikembalikan atau secara kodifikasi dikatakan P19. Kejaksaan, jaksa pemeriksa kemudian kembali mengembalikan kepada penyidik atau kepolisian dalam hal ini untuk tentu dilakukan kelengkapan pemberkasan. Dan memang kalau kita lihat informasinya bahwa di tanggal 28 Mei tersebutlah sebenarnya sudah P21 atau berkas perkaranya itu dari Nikita Mirzani sudah dinyatakan lengkap, diterima oleh kejaksaan, dan kemudian akan diambil alih selanjutnya dalam hal proses hukumnya. Ya, jadi memang sebenarnya dalam kasus itu selalu ketika dikembalikan itu di P19 kan itu akan kemudian dilengkapi dan akan menjadi P21. Karena kenapa? Pada saat itu sudah SPDP itu pada dasarnya kejaksaan itu sudah melakukan pendampingan terhadap penyidik di dalam hal memproses satu perkara. Jadi memang ini adalah suatu kelengkapan berkas saja sehingga kemudian bisa diterima oleh kejaksaan, atau secara penyebutannya dikatakan P21. Dan tadi saya lihat memang sudah dilakukan serah terima ya antara penyidik dan kemudian kejaksaan, dalam hal ini jaksa pemeriksa ya, atau jaksa peneliti. Ya, itu untuk perihal 21-nya, P21-nya. Untuk tadi kan sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Tadi juga sudah disampaikan dari pihak kejaksaan bahwa ada pasal-pasal yang disampaikan. Nah, menurut Bapak sendiri itu seperti apa sih pasal yang disampaikan dari? Oke, ya, jadi memang kalau saya lihat tadi saya mendengar conference dari pihak kejaksaan ya. Jadi memang saya lihat kemungkinan tuntutannya ini akan semakin berlapis ya. Kalau kita dengar di awal bahwa Nikita diduga melakukan suatu tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan,
369 dan 369 ya, 368 dengan kekerasan, tapi ini dengan 369. Terus kemudian juga dengan suatu dugaan tindakan yang diatur atau bertentangan dengan perbuatan tindakan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang 18 kalau tidak salah tahun 2010 ya, sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, tadi kalau kita dengar konferensi daripada kejaksaan, nah di situ ada satu penambahan, yaitu pasal tentang melakukan suatu perbuatan yang berusaha mengambil keuntungan sendiri dengan cara katakan itu menakut-nakuti atau suatu perbuatan intimidatif, yaitu di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 10B junto pasal 27B ya. Jadi ini sebenarnya masih inline dengan perbuatan pemerasan. Jadi seolah-olah bahwa secara transaksi elektronika diduga nih kita bersama melakukan suatu tindakan pidana berbentuk melakukan upaya menakut-nakuti menteror secara kata-kata ya, secara verbal dengan tujuan tertentu, yaitu tujuannya ini di mana dianggap sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan kemudian untuk mengambil suatu tindakan pribadi atau suatu kepentingan pribadi sendiri. Jadi memang kalau kita lihat ini dugaannya ini semakin berlapis ya. Jadi ada dugaan yang frasanya unsur nakuti yang yang diatur oleh Undang-Undang ITE, dan ini pun juga ada ancaman pidananya 6 tahun kalau nggak salah dan denda berapa gitu ya. Ditambah pemerasan, kemudian ditambah dengan ditambah dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi ya kita nggak tahu ini, mungkin bisa-bisa di atas 10 tahun ini tuntutan daripada jaksa nanti pada saat di persidangan. Tetapi apapun itu, bahwa sekarang ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan kejaksaan akan melakukan proses pelengkapan tuntutan, dan kemudian nanti pasti akan dilimpahkan ke pengadilan. Nah, di pengadilan lah nanti akan diuji ya. Pengadilan akan menguji apakah apa yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani ini, apa yang disangkakan melalui penuntut negara atau JPU itu bisa terbukti apa tidak di hadapan hakim atau hadapan persidangan. Jadi ya belum tentu juga, ya itu nanti tergantung kekuatan bukti ya, alat bukti ya, terus kemudian keterangan ahli, dokumen, surat, saksi, dan lain-lain sebagainya ya. Ketika sudah di persidangan di hadapan hakim, ya semuanya itu bisa tergantung likuidasi daripada proses persidangan itu sendiri. Kalau memang ternyata ya terbukti, ya pasti akan mendapatkan hukuman ya, kita positive thinking gitu ya. Tetapi kalau tidak terbukti, ya bisa jadi dilepaskan, ataukah tidak semuanya dugaan pasal-pasal dugaan ini akan dinyatakan bisa diterapkan. Jadi bisa putusannya itu bebas murni, bisa setengah, atau memang sesuai dengan apa yang dituntutkan. Jadi kita akan melihat ya, kita akan melihat prosesnya nanti ya. Kalau toh juga masing-masing praktisi hukum memberikan penilaian, itu tentu sesuai dengan cara berpikir, analisa, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling sahih adalah ketika proses hukumnya berjalan di persidangan, dan kemudian tentunya pengacara daripada Nikita Mirzani akan memberikan bukti-bukti untuk membatalkan atau untuk menyanggah tuduhan itu atau tuntutan tersebut. Tentu juga para jaksa atau jaksa penuntut umum akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa apa yang dituntutkan itu adalah benar. Nah, ini akan ada perang data, perang argumen, perang bukti di hadapan hakim, dan kita akan melihat hakim seperti apa di dalam memberikan keputusannya nanti gitu ya. Tetapi kita doakan saja, memang ini sudah sewajarnya lah harus segera masuk ke dalam persidangan, karena kita tahu bahwa sebenarnya kalau secara KUHP ya,
eh, penahanan di polisi itu sudah melewati masa penahanan yang ada di polisi yang kalau sepengetahuan saya itu 60 hari ya. Hanya memang karena adanya undang-undang atau pasal-pasal tertentu dalam undang-undang tertentu sehingga kasus ini dianggap sebagai kasus yang khusus yang adalah itu tindak pidana pencucian uang sehingga dimungkinkan penambahan daripada penahanan di pihak kepolisian ini yang kalau secara menyeluruh itu bisa berdasarkan putusan berdasarkan putusan pengajuan kepada hakim, tetapi itu akan mengambil masa penahanan di kejaksaan gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi bahwa jaksa akan memberikan masa tahanan sekitar 20 hari. Jadi kita lihat prosesnya nanti ke depannya. Tentu kita doakan supaya ia terlepas bersalah atau tidak bersalah. Saya kembali lagi mengatakan bahwa Ibu Nikita Mirzani sebagai seorang ibu memiliki anak kecil, ya public figure pun juga, ya mudah-mudahan diberikan kekuatan, kemampuan sehingga bisa menjalani proses persidangan ini ya. Ada satu hal sih tadi kalau saya lihat ya agak rame di komentar di live-nya Somad Official perihal tidak diborgol ya. Ya, jadi memang itu terkadang ada kebijakan daripada penyidik untuk tidak memborgol suatu tersangka. Sebenarnya kan kalau dalam hal pemborgolan itu, kalau dikhawatirkan pelaku itu atau tersangka itu bisa melawan ya, bisa melarikan diri ya, bisa melawan, bisa melarikan diri, bisa membahayakan orang atau sekitarnya. Nah, kalau kita melihat bahwa figurnya dari Nikita Mirzani, seorang perempuan, seorang ibu, terus kemudian ya katakanlah tidak bisa mungkin diyakinkan tidak bisa melakukan suatu tindakan-tindakan yang bisa melarikan diri dan lain sebagainya, apalagi beliau itu adalah public figure dan tentu pasti ada suatu katakan itu jaminan yang diberikan oleh pihak tim kuasa hukumnya bahwa tidak akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dikhawatirkan akan melarikan diri atau melakukan perlawanan sehingga harus diborgol gitu ya. Dan memang ini sebenarnya sejalan dengan upaya daripada kepolisian ya. Kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu bahwa Kapolda sendiri memberikan suatu arahan bahwa kalau orang yang lagi press conference ya tidak usahlah sampai harus dikawal dengan anggota yang bersenjata, kelihatan menyeramkan dan segala macam ya. Dan ini juga sangat inline dengan KUHP nanti yang akan diterapkan di tahun 2026, 1 Januari 2026 bahwa KUHP itu sudah lebih bersifat restoratif, korektif, dan apalagi satu ya. Poinnya adalah lebih humanis ya, Baik KUHP maupun KUHP itu memang diarahkan kepada suatu kondisi yang lebih humanis karena memang perkembangan masyarakat yang semakin modern dan tentu hukum-hukum itu juga akan mengimbangi. Jadi kalau kita melihat kasus tadi ya, kalau main mungkin karena dia adalah seorang laki-laki dan lain sebagainya ya, tapi Nikita Mirzani karena memang satu adalah public figure, supaya juga menimbulkan kenyamanan dengan fansnya yang begitu banyak dan lain sebagainya penyebabnya ya itulah kemudian menurut saya penyidik mengambil kesimpulan untuk tidak sampai memborgol gitu ya. Tetapi ini pasti kasuistis, tidak semuanya orang mengalami hal yang sama seperti yang tadi kita lihat bahwa Nikita Mirzani itu tidak diborgol pada saat mau serah terima dengan kejaksaan. Ya, Pak, tadi Bapak ngomong soal bukti ya. Jadi yang disampaikan dari kejaksaan itu ada barang bukti selain berkas, ada uang senilai 3M, dan itu disampaikan itu lewat via transfer atau apa, bukan lewat ini ya, cash atau apa tadi yang disampaikan ya. Terus ada barang bukti juga berupa mobil. Kan tadi pas saya live juga teman-teman media juga mempertanyakan kok ada barang bukti
berupa mobil. Nah, itu netizen juga banyak mempertanyakan, nah, itu mobil siapa yang dijadikan barang bukti? Kalau menurut Bapak seperti apa? Oke, baik. Kalau kita bicara tentang ya ada alat bukti, ada barang bukti ya. Nah, katakan mobil ini adalah barang bukti. Barang bukti itu bahwa suatu alat, produk yang kemudian dipergunakan dalam suatu rangkaian tindak pidana ya. Jadi tidak melulu bahwa mobil itu harus pelakunya daripada si barang atau milik daripada si pelaku atau tersangka ya. Jadi semisal begini, ada satu mobil ini dirental, terus kemudian di dalam mobil itu dilakukan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan tindak pidana ya, mobil itu pun juga akhirnya ikut ditahan oleh kepolisian. Jadi kalau memang ternyata ada mobil dalam hal ini expander di dalamnya, ya tentu ketika polisi menyelidiki persoalan ini, ya ada suatu titik, ada suatu peristiwa ya, bahasanya peristiwa di mana melibatkan sebuah kendaraan atau mobil. Dan ini ya itu tadi expander, jadi mungkin bukan mobilnya si Nikita Mirzani, tetapi bisa jadi ini juga menjadi bagian daripada peristiwa hukum terhadap terjadinya dugaan tindak pidana tersebut. Ya semisal yang menemui Dr. Reza Gledis itu kan si asistennya Ismail. Nah, mungkin dia pinjam mobilnya temannya, mobil temannya Ismail untuk ke sana untuk menemui, dan waktu si Dr. Reza Gledis ini memberikan keterangan atau BAP menyebutkan bahwa saya ketemu di suatu tempat dengan Mail dan dia datang dengan menggunakan mobil expander. Bahkan kalau bisa disebutkan platnya, plat B sekian. Nah, oleh kepolisian itu akan bisa dijadikan sebagai barang bukti gitu ya. Bisa jadi itu sebagai barang bukti. Bisa jadi itu mobilnya Reza Gledis atau timnya Reza Gledis untuk kamu sama Ismail ya? Bisa juga itu terjadi, bahwa dia yang menyampaikan saya ke sana itu dengan menggunakan mobil ini. Tetapi intinya mobil ini harus ada peran serta gitu ya. Tidak kemudian diparkir di ujung mana, dia datang ada di suatu titik, misalnya di restoran, ketemu ngobrol, terus mengkait-kaitkan dengan mobil yang tidak ada hubungan apa-apa. Pasti polisi penyidik menilai ada suatu rangkaian hukum, hubungan hukum antara peristiwa ini, kasus ini dengan mobil tersebut. Nah, misalnya kalau anggaplah itu mobil daripada Reza Gledis ya, dia mengatakan begini, bahwa uang cash yang saya bawa itu saya simpan di suatu mobil, di satu mobil, atau di mobil saya senilai berapa itu 3M misalnya, dan saya taruh di jok belakang kah, di jok depan kah, di jok tengah kah. Nah, ini akan dibutuhkan nanti kalau memang ternyata di dalam proses pembuktian tersebut disinilah letak mobilnya, uangnya, disinilah letak posisi dana tersebut, uang cash tersebut saya simpan. Nah, itu pasti akan memberikan suatu petunjuk, bisa menjadi petunjuk bahwa mobil itu akan bisa menjadi petunjuk. Terus kemudian ketika juga misalnya dilakukan gelar perkara gitu ya, adanya suatu gelar. Nah, bisa jadi bahwa diperlihatkan mobil itu saya taruh di sini, terus kemudian saya bawa dan lain sebagainya. Poinnya bahwa kalau dikatakan ada satu unit kendaraan, itu pasti ada hubungan hukum, ada rangkaian hukumnya dengan peristiwa dugaan tindak pidana tersebut. Pak, tadi juga banyak teman-teman kita juga menyampaikan di live-nya Somat Official tadi ya. Kok pengawalnya sampai seketat itu sih, sampai ada TNI yang membawa laras panjang kalau beberapa video sudah dapat bisa dijelaskan? Oke. Nah, inilah sebenarnya yang kemarin kita ketahui bersama, bahwa Kejaksaan sekarang memang ada MOU dengan TNI, sehingga kemudian kejaksaan itu sekarang dikawal atau dijaga atau diamankan oleh TNI. Ya, ini kemarin ramai malah ini, di mana kejaksaan itu meminta pengawalan daripada TNI. Dan ini yang sekarang kalau kita lihat diterapkan, bahwa di samping kiri kanan itu adalah anggota dari TNI ya, dengan menggunakan laras panjang. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa mereka sangat humanis ya, sangat humanis, meminta dengan hormat untuk
para awak media mundur sedikit ke belakang dan sebagainya. Jadi ini terlepas daripada apa namanya ini kan bukan lagi di sisinya penyidik di kepolisian, tetapi ini ketika di sisinya kejaksaan gitu ya. Nah itulah yang kemudian dikawal. Jadi itu adalah implementasi daripada MOU antara Kejagung dengan TNI, bahwa sekarang ini meminta pengawalannya atau dikawal oleh Tentara Nasional Indonesia. Dan kita melihat bahwa hal itu sah saja selama memang tidak arogan, tidak menimbulkan suatu unsur teror atau menakutkan. Ya kalau kita lihat TNI-nya juga sopan, halus, baik, ramah, ya itu sih juga tidak ada masalah gitu ya. Jadi bukan hanya pengawalan satu sisi, termasuk juga dengan gedung, lokasi, kantor, dan lain sebagainya. Coba untuk Nikita tadi kan untuk 20 hari ke depan itu ditahan di rutan Pondok Bambu ya. Ya, rutan Pondok Bambu ya. Menurut Bapak di situ dan menurut Bapak sudah kayak prosedural nggak sih? Ya. Ditahan sampai 20 hari lagi. Oh ya, kalau ditahan 20 hari itu pasti sangat prosedural, karena memang kalau tahanan kejaksaan itu masa tahanan di kejaksaan itu sesuai dengan KUHP itu 50 hari, setahu saya 50 hari ya di pasal berapa di KUHP itu. Jadi 30 dan 20. Jadi memang sesuai dengan KUHP bahwa untuk kejaksaan itu ditahan berikutnya adalah 20 hari, karena sebelumnya ditahanan kepolisian sudah 90 hari ya. 60 tamat ya 90 hari ya. Jadi jaksa punya waktu 20 hari untuk melakukan penahanan. Tetapi kalau toh juga belum selesai, kembali lagi karena adanya dugaan tindak pidana pencucian uang ini, itu bisa narkoba, terus kemudian ya kasus-kasus TPPU dan lain sebagainya yang dianggap suatu perkara yang khusus, bisa penahanannya itu bisa ditambahkan gitu. Bahkan kalau kasus-kasus katakanlah itu narkoba atau trafficking itu bisa sampai setahun, tapi tentu dengan perintah pengadilan ya, tentu dengan perintah pengadilan. Nah ini sama dengan ini. Jadi ada putusan pengadilan, ada perintah pengadilan atau izin daripada pengadilan untuk melakukan penahanan ya. Nah kita doakan semoga dalam 20 hari ini benar-benar jaksa merasa cukup untuk melimpahkan ini ke pengadilan sehingga proses ini bisa bergulir cepat, karena ya berlama-lama di tahanan juga pasti tidak nyaman bagi seorang Nikita Mirzani. Karena kenapa? Karena ya mereka tidak segera masuk ke dalam suatu persidangan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya tidaklah benar. Tentu pasti berpikir seperti itu, ataukah kesempatan untuk segera membuktikan bahwa oleh pengacaranya bahwa apa yang dituduhkan tersebut harusnya tidak tepat atau tidak benar gitu. Untuk peraturan sendiri itu dalam jangka waktu 20 hari selama kita ditahan, apakah dalam 20 hari tersebut itu entah itu dipertengahkan, entah itu berapa hari setelah ditahan akan diadakan persidangan Pak? Tergantung dari kejaksaannya. Kalau memang kejaksaannya sudah menyatakan bahwa tuntutannya itu sudah lengkap, sudah JPU-nya sudah siap untuk memasukkan ke dalam, melimpahkan ke dalam persidangan, dan kemudian untuk karena pastikan tuntutan itu kan dari JPU ya. Kalau memang kejaksaannya itu sudah menyatakan lengkap, semuanya pasal-pasal yang akan digunakan, terus kemudian tuduhan-tuduhan, ancaman-ancaman pidananya semuanya sudah firm, sudah lengkap semuanya, ya pasti seketika bisa dibawa di dalam pengadilan gitu ya. Jadi kembali kesiapan daripada pihak kejaksaan ya. Kalau memang sudah siap ya pasti, kalau dari sisinya sisinya pengacaranya Nikita Mirzani harusnya sih setiap saat sudah bersiap ya. Jadi ada satu hal ini sebenarnya, inilah yang mungkin harus kita lihat bagaimana kemasan daripada pengacaranya Nikita Mirzani ya. Karena seketika ini sudah mulai masuk ke dalam persidangan ya, sebenarnya gugatan perdatanya ini sangat membantu kalau seandainya bisa menang di gugatan wan prestasinya ini. Tetapi kita ketahui pun ini juga masih prosesnya lama ya. Kita lihat aja nanti
sejauh mana proses pengadilan di tingkat pertama ini, di pengadilan negeri ini bisa berjalan. Apakah bisa sampai kemudian putusan bahwa di sini menang, ya itu bisa akan menjadi suatu bukti bahwa ternyata di gugatan perdatanya itu dinyatakan bahwa suatu perbuatan perdata ya. Adanya kontrak diakuin dan kemudian adanya ganti rugi dan lain sebagainya menyatakan bahwa ada suatu perjanjian yang dalam hal ini adalah perdata sehingga seharusnya tidak dibawa ke dalam pidana ya. Kita akan lihat nanti perkembangannya ya. Karena ini kan memang masih baru tahap-tahap awal tapi sudah mulai mengkerucut ya. Mudah-mudahan kalau tim PH-nya Nikita Mirzani kuat membuktikan bahwa ini adalah kasus perdata dan bahkan adanya one prestasi daripada Reza Gledis. Nah ini keputusan atau putusan daripada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk gugatan perdatanya ini sangat kuat menjadi bukti di dalam pengadilan bahwa ini adalah harusnya menjadi kasus perdata dan hakim bisa menyatakan bahwa ini tidak atau memberikan putusan tidak ada unsur pidana, tetapi ini lebih kepada urusan perdata. Nah, kita akan lihat nanti di situ ya, seperti apa perjalanan waktunya dan seperti apa urutan peristiwa hukumnya. Oke, berarti kalau menurut Bapak sendiri itu ketika Nikita Mirzani memenangkan di sidang one prestasi itu bisa dijadikan barang bukti. Oh iya, sangat, gitu ya? teramat sangat. Itu kalau menurut saya itu pukulan bukti yang telak ya. Karena ini dua proses yang rangkaiannya sama. Di perdatanya itu yang digugat adalah jadi gini, yang perdata itu di pengadilan negeri itu yang digugat adalah suatu perbuatan one prestasi daripada Dr. Reza Gledis. Secara otomatis kalau ternyata dimenangkan oleh hakim baik semua ataupun setengah ininya daripada petitumnya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang ada suatu kesepakatan, ada suatu perjanjian, walaupun itu verbal, tapi diakui oleh pengadilan. Sehingga otomatis kalau secara sederhananya, ini adalah peristiwa perdata, bukan peristiwa pidana ya. Tapi kita akan lihat nanti, karena ya, memang masih, ini juga di perdatanya masih baru pemberkasan kemarin, ini juga masih belum masuk ke persidangan ya. Jadi, kalau menurut saya sih memang cukup bagus strateginya pengacaranya, sayangnya agak sedikit telat. Harusnya di awal-awal ini mengajukan gugatan one prestasinya. Atau kalau perlu sebenarnya sih ya saya kemarin bilang harusnya sih ada perbuatan melawan hukumnya juga. Tapi ya ini sudah terjadi ya. Ataukah bukan one prestasi tapi perbuatan melawan hukum. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Karena memang one prestasi ini juga bagus karena menunjukkan adanya suatu perjanjian atau kesepakatan walaupun secara verbal. Tetapi kita lihat nanti endingnya seperti bagaimana. Oke, satu lagi Pak. Tadi saya sempat tanya kan kepada Pak Fahmi, sempat bertanya langsung tadi pas waktu di rutan Pelabuhan. Jadi perihal rekaman percakapan juga ya, itu dari Mahil sama Reza Gledis. Itu kan udah banyak persoalan tuh di video-video orang tuh yang dilaporkan itu bahwa Bang Fahmi itu menyampaikan ada pelaporan terhadap kok ada perekaman, bukan orang yang menyebarkan yang dilaporkan, di orang yang merekam sudah dilaporkan. Ya, saya tanya sampai mana Bang, gitu kan? Pak Fahmi cuma jawab ya sampai ke kepolisian. Jadi kalau menurut Bapak sendiri itu soal pelaporan perekaman. Ya jadi gini, memang ada suatu ada suatu aturan di dalam alat bukti bahwa alat bukti yang diambil dengan cara yang tidak patut, cara yang tidak benar, cara yang tidak sesuai dengan katakanlah itu aturan hukum ataupun KUHAP dan lain sebagainya. Nah, alat bukti tersebut itu bisa dikesampingkan. Ya, nah kita tidak tahu nih apakah rekaman itu dilakukan oleh
si Reza Gledis atau seperti bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita melihat bahwa di dalam melakukan rekaman tersebut memang ada niat jahat mens rea ataukah tidak? Arti kata kenapa? Jadi ketika dia merekam, apakah memang dia sudah melakukan suatu perencanaan untuk menjebak ataukah tidak ya? Nah itu nanti akan diuji di pengadilan. Itu nanti akan diuji pengadilan. Dan saya yakin pengacaranya pasti akan mendebat, membantah keabsahan daripada rekaman ini. Karena kenapa? Ya berpikirnya bahwa ini rekaman yang diambil tanpa sepengetahuan dua belah pihak. Ya harusnya sih harus pengetahuan dua belah pihak. Itu yang pertama. Kemudian kedua ya itu pasti rekaman kan nanti akan diuji forensik nih supaya bisa dijadikan sebagai alat sah di pengadilan. Benar tidak ini rekamannya benar. Jangan sampai ada ada modifikasi dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu. Hakim yang akan menentukan nanti bahwa alat bukti ini bisa bisa dijadikan sebagai alat bukti atau tidak. Karena memang kalau cara mengambilnya itu adalah cara yang dilakukan dengan melawan hukum, nah bisa jadi itu akan dikesampingkan oleh hakim. Tapi kita akan lihat nanti ya, karena saya bukan hakim, tentu tidak boleh menyatakan ini pasti atau ini tidak. Tetapi berdasarkan pemikiran hukum kita mungkin bisa memberikan penilaian gitu. Berarti dari pihak Tamerziani itu mungkin berhak untuk melaporkan ya itu ya, karena ada yang rekaman itu ya. Rekaman tersebut. Oh iya, kalau memang ya apalagi sekarang itu kan sangat didukung dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi ya. Nah, itu kalau memang merasa dirugikan satu atau merasa ada hak yang dilanggar atau ada kepentingan yang dilanggar, itu bisa masuk tindak pidana ataupun perdata ya, tergantung konteksnya. Nah, kalau misalnya saya direkam tanpa izin dan disebarluaskan, nah itu konteks atau ranahnya pidana. Tapi kalau rekaman saya dijadikan itu sebagai alat bukti kepada penyidik, nah tinggal nanti penyidik mengakui apa tidak gitu. Tetapi dengan beredarnya di media massa, nah kita yang perlu tahu siapa yang merekam dan siapa yang mengedarkan. Ya, merekam ini tujuannya apa? Bisa nggak masuk deliknya? Tapi kalau ternyata yang tadi saya bilang ada mens rea-nya itu untuk katakanlah itu menekan atau apa dan lain sebagainya, ya itu bisa sama dengan tadi undang-undang ITE itu melakukan suatu perbuatan untuk menakut-nakuti dan lain sebagainya. Nah ini juga kalau yang merekam, menyebarluaskan, mendistribusikan. Jadi kalau mau melaporkan perihal yang merekam itu atau yang mendistribusikan sah-sah aja oleh pihaknya. Mail harusnya ya, karena itu kan suaranya Mail di dalam ya. Ya, pihaknya Miles, bukan Nikita Mirzani, karena di situ kan tidak ada Nikita Mirzani. Ya, kita lihatlah nanti. Apakah memang sudah dilaporkan? Katanya. Tapi masih belum berjalan. Oh ya, kita lihat lagi. Sudah di kepolisian kata apa? Sudah di kepolisian, berarti ya mungkin masih dalam proses penyelidikan ya. Cuman memang biasanya kalau dalam rangkaian yang sama itu polisi akan lebih mengedepankan mana yang menjadi perkara yang utama gitu ya. Nah kita akan lihat nanti ini. Tetapi ini sangat mendukung juga. Apa niatnya? Itu kan banyak hal yang akan terbuka. Apakah niatnya dia melakukan perekaman, terus kenapa kemudian jadi tersebar dan lain sebagainya. Ya bagus juga. Sayangnya ini belum mencuat ya, belum mencuat. Oke Pak, mungkin banyak juga, alhamdulillah tadi juga teman-teman fans dari Tamerziani juga mampir di live-nya YouTube Sobat Official ya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan sesuatu lah mungkin untuk fans ya. Ya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat fans Nikita ya, kalau bisa menjadikan Somat Official YouTube menjadi wadah ajang untuk menyambung berita ya, karena fans Nikita Mirzani kan tidak hanya ada di Jakarta yang bisa datang ke pengadilan ataupun kejaksaan dan lain sebagainya ya, tapi mungkin ada di luar kota, dan itu saya mengucapkan terima kasih. Terus kemudian satu hal bahwa kita doakan bersama supaya proses hukum daripada Nikita Mirzani ini bisa berjalan dengan baik. Kita doakan proses hukum daripada Nikita Mirzani ini bisa benar-benar kebenaran dan keadilan itu ditegakkan, sehingga pembuktian di pengadilan nanti itu
akan terang benderang, dan kalau memang kita yakini melalui pengacaranya Nikita Mirzani itu bisa melakukan perlawanan hukum yang baik, ya kita doakan semoga benar-benar yang terbaik untuk Nikita Mirzani, karena saya tidak bisa mendahului hakim menyatakan bahwa Nikita Mirzani pasti salah atau benar, itu nggak mungkin ya, karena kita bukan hakim. Kita lihatlah seperti apa nanti putusan daripada hakim. Ya kita doakan juga buat Nikita Mirzani ya, mudah-mudahan tetap tegar di dalam proses yang berjalan ini, dan semakin tawakal. Mungkin ada maksud baik yang Maha Kuasa untuk memberikan cobaan ini ya. Jadi ya kita melihat seperti apa nanti prosesnya, dan mudah-mudahan proses ini bisa cepat selesai. Syukur-syukur ada suatu titik terang di mana Nikita mungkin dinyatakan bebas murni, ya syukur-syukur ya, atau seperti apa bagaimana kita nanti akan melihat ke depannya, dan sama-sama kita akan kawal terus, dan ya Solmat Official YouTube akan terus memberikan edukasi untuk memberikan pemberitaan sehubungan dengan Nikita Mirzani ini, baik di dalam sidang-sidang pidananya nanti maupun di sidang-sidang pertanyaan. Terima kasih. Oke Pak, selamat malam. Oke, sip, selamat malam.